Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Adik-adik mahasiswa, kita bertemu kembali pada episode kedua dalam rangkaian kuliah online dalam mata kuliah Keterpaduan Islam dan Iptek. Pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tujuan dari mata kuliah ini diadakan, kemudian apa harapan dari mata kuliah ini yang diharapkan menjadi wawasan maupun output bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan yang terbaru maupun data-data yang real tentang bagaimana Islam dan Iptek itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita bersyukur kita bisa bertatap muka walaupun secara daring seperti ini tanpa mengurangi dari esensi pertemuan ini, bahwasanya walaupun di era pandemi ini keterbatasan kita untuk bertatap muka, tapi tugas kita sebagai akademisi, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang terpelajar harus tetap melanjutkan proses belajar mengajar. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan sub tema dari mata kuliah ini tentang tanggung jawab seorang ilmuwan. Pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan apa saja yang akan didapatkan seseorang itu ketika memahami bahwasanya tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan menurut perspektif Islam. Tanggung jawab yang pertama yang saya dapat catat di sini adalah yang pertama terhadap dirinya sendiri dulu, ya, terhadap dirinya sendiri guna menyempurnakan hidupnya lahir batin, dunia maupun akhirat. Jadi sebelum ke orang lain, tanggung jawabnya itu kepada dirinya sendiri dulu. Apa saja ilmu yang didapatkan itu harus diamalkan sesuai dengan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua, setelah dari dirinya sendiri, seorang ilmuwan itu bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya dalam artian mengubah, menuntut, dan membentuk suatu masyarakat sesuai dengan pandangan dan pengetahuannya. Sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, di mana kita dituntut, tanggung jawab kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu kita, hasil dari praktikum yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu harus disampaikan pada masyarakat. Misalnya kalau di prodi Tadris IPA, kita menyampaikan pada dosen-dosen tidak melakukan praktikum hanya di dalam kampus, tetapi juga mengajak masyarakat atau mengambil suatu tempat di suatu desa atau kelurahan, bagaimana praktek misalnya praktikum pembuatan kompos itu tidak hanya menghadirkan mahasiswa tetapi menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tidak sekedar mahasiswa yang mendapatkan ilmunya, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Jadi itu menjadi tugas ataupun menjadi tanggung jawab seorang ilmuwan. Yang ketiga, terhadap perasaan-perasaan batinnya, yakni perasaan yang menentukan hal manakah yang bermanfaat. Teknologi yang kita hadapi pada hari ini yang luar biasa cepat perkembangannya menuntut kita dengan cepat juga untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Karena kita belum siap dengan suatu teknologi yang muncul, tiba-tiba muncul lagi satu teknologi.
Misalnya kita di masa pandemi ini kita berhadapan dengan satu kesyukuran juga, di mana kita bisa berkenalan. Jika selama sebelum pandemi COVID-19 ini kita tidak kenal yang namanya aplikasi perkuliahan online seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet dan lain sebagainya. Berkat pandemi juga ini ada juga sisi positifnya. Kita bisa belajar bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan aplikasi-aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. Tidak hanya kepada mahasiswa, terlebih juga kepada dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut. Kemudian setelah dari tanggung jawab yang saya sampaikan tadi, perlu kita sampaikan juga di sini ada hal yang kita harus perhatikan dari keterpaduan Islam dan iptek ini, yaitu sejarah. Kenapa kita mengangkat sejarah? Karena dari sinilah kita akan menemukan jejak-jejak atau kronologis bagaimana sebenarnya yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Islam dan sains itu adalah seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan gitu ya. Misalnya saya sering menyampaikan pada mahasiswa itu pada proses terjadinya hujan, apa yang diinformasikan dalam firman Allah dalam Al-Quran itu tidak ada perbedaan antara proses terjadinya hujan dan proses terjadinya hujan menurut sains. Ya. Cuma ada penamaan-penamaan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama awan, ya, nama-nama arah mata angin tidak disebutkan, tapi secara prinsip dan substansinya itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa sejarah juga? Karena disinilah kita bisa menemukan apa saja yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, tokoh-tokoh Islam yang saya sebutkan tadi seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Jabir Hayyan, Al-Khawarizmi telah meletakkan pondasi yang mapan terhadap keilmuan yang mereka bangun. Misalnya Al-Khawarizmi itu di bidang matematika, kemudian ada Jabir bin Hayyan di bidang optik, fisika, itu yang kita pelajari di Prodi Tadris IPA. Intinya sejarah dari yang mereka torehkan itu membimbing kita mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang pernah mencapai puncak kejayaan. Puncak kejayaan atau yang biasa disebut dengan The Golden Age, sekitar abad 6 sampai 14. Dan jejak-jejak sejarahnya itu bisa dilihat sekarang. Misalnya Ibnu Rushd, beliau kelahiran dari Andalusia, Spanyol. Itu melahirkan karya-karya filsafat yang sampai sekarang digunakan oleh sarjana-sarjana barat. Walaupun namanya di sana bukan Ibnu Rushd, dikenal dengan nama Averroes. Kalau Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna, karena menyesuaikan dengan bahasa-bahasa yang ada di tempat di mana mereka tempati. Kemudian kita juga belajar sejarah untuk mengetahui bahwasanya ulama-ulama ataupun ilmuwan Muslim yang lahir dan berjaya pada waktunya itu, mereka belajar disiplin ilmu yang sangat banyak, tidak hanya menekuni satu bidang. Pada pertemuan sebelumnya saya juga menyampaikan bahwasanya Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan lain sebagainya tadi itu mereka meletakkan pondasi Al-Quran dan hadis sebagai materi yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum memasuki ilmu-ilmu yang mereka tekuni. Misalnya di Ibnu Sina di bidang ilmu kesehatan, beliau menghafal Al-Quran.
menghafal Al-Quran di usia yang sangat belia. Ada yang mengatakan pada usia 7 tahun, ada yang mengatakan pada usia 9 tahun. Di usia seperti itu, kita mungkin pada saat ini tidak membayangkan bagaimana seorang anak yang sekitar masih berada pada jenjang sekolah dasar itu bisa menghafal Al-Quran. Sangat jarang ditemukan. Tapi ini tidak mustahil, di mana pada waktu itu iklim akademik yang terbentuk pada zaman itu memang sudah sangat mendukung untuk orang belajar. Ya, mungkin berbeda dengan kita pada hari ini. Pengaruh kita sangat banyak sehingga di kiri kanan kita ada saja kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, yang kurang bermanfaat kita ikuti. Tapi dari sejarah ini kita bisa belajar bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang pernah ditorehkan oleh ilmuwan Islam sebenarnya sudah sangat baik dan memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Islam harus menjadi umat yang kembali kepada kejayaannya. Kejayaannya di bidang apa? Seharusnya yang menjadi fokus bagi umat Islam sini adalah bagaimana mengembalikan kejayaan Islam itu di bidang pendidikan, di bidang teknologi, bukan menampilkan Islam itu hanya pada tataran simbolis. Kita mengakui bahwasanya simbol-simbol itu penting, tapi substansi juga itu penting. Ya, kita mengetahui bahwasanya yang dipaparkan kepada kita di media setiap hari itu nilai-nilai keislaman itu lebih banyak diamalkan oleh orang-orang non-muslim ketimbang kita sebagai Islam. Misalnya apa? Dalam Islam kita diajarkan jaga kebersihan. Sehingga dikatakan bahwasanya iman itu setengahnya adalah dari kebersihan, ya. Ataupun kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kurang lebih seperti itu redaksinya. Apa yang disampaikan di sini bahwasanya nilai-nilai ini yang mulai pudar diamalkan oleh kita yang mengaku sebagai orang Islam. Kita melihat di sekitar kita lingkungan yang kurang bersih ataupun kumuh itu di mana-mana bisa kita lihat. Dan ini tidak menggambarkan dari esensi dari ajaran Islam. Kita tidak mau hal seperti ini terjadi karena kita mengetahui juga salah satu dari syarat diterimanya ibadah kita adalah misalnya sholat adalah bersih dari kotoran dan najis, bersih dari itu semuanya. Jadi bagaimana kita mau mengharapkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sisi lain kita mempersiapkan diri dengan keadaan yang tidak bersih. Nah, ini pasti menjadi suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, dengan mempelajari sejarah Islam dengan keterkaitannya dengan teknologi tadi, kita bisa memahami bahwasanya kita tidak hanya bisa bernostalgia mengenang masa lalu, tapi bagaimana kita memikirkan kecanggihan teknologi, sarana prasarana yang ada di sekitar kita, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita yang ada di Prodi Tadris IPA, walaupun kita berkenalan atau mempelajari ilmu-ilmu kealaman yang bersifat empiris, tapi kita juga harus mengisi batin spiritual kita dengan hal-hal keagamaan. Tentunya inilah yang diharapkan sebagai seorang muslim yang sejati. Karena kita tahu yang saya sampaikan tadi, ilmuwan-ilmuwan yang spektakuler tadi adalah ilmuwan yang mencapai derajat keilmuan yang diakui bukan hanya kita sebagai orang Islam, tapi diakui oleh orang yang bukan Islam atau non-Muslim. Karya-karya mereka dikenang. Nah,
jasad mereka bisa mati ataupun telah tiada, tapi mereka nama mereka sampai hari ini masih disebut di mana-mana. Itu berkat bagaimana mereka memanfaatkan atau mempelajari ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Ini yang menjadi PR bagi kita, bagaimana ke depan spirit-spirit ataupun semangat yang mereka tampilkan dalam sejarah yang dicatat dengan tinta emas tadi itu kita bisa meneladani dan mencontohi jejak mereka. Paling tidak kita bisa menjadi seorang sarjana yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu tadi dan menyampaikannya dengan baik kepada siswa-siswa kita nanti di sekolah. Karena tujuan dari prodi ini salah satunya adalah mencetak sarjana ataupun guru ataupun pendidik yang kompeten di bidangnya. Ketika ada sarjana yang berkonsentrasi pada program studi misalnya yang konsentrasinya ke fisika, beliau bisa menjelaskan tentang bagaimana ilmu kelistrikan dan kemagnetan itu dengan baik, bagaimana gelombang dan optik itu dengan baik, lengkap dengan praktikum-praktikum yang disampaikan kepada anak-anak siswanya nantinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pada episode kedua kali ini tentang tanggung jawab seorang ilmuwan dan sejarah Islam dan teknologi yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan dua sub tadi itu mengantarkan dari kesinambungan pada episode sebelumnya, kita memahami bahwasanya kita juga harus mempelajari masa depan, kita juga harus mempelajari sejarah. Dengan adanya dua aspek tersebut, kita akan bisa memahami bahwasanya tujuan dari mata kuliah ini adalah Islam dan iptek adalah satu keterpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.